Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 dengan materi faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Ananda dapat menentukan faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Apakah Ananda pernah mengalami permasalahan yang mengharuskan untuk bersikap bekerja sama agar tidak terjadi konflik? Bagaimana dengan di masyarakat? Di dalam masyarakat pun terdapat berbagai perbedaan yang dapat mengarah kepada konflik sosial. Untuk menyelaraskan perbedaan tersebut, diperlukan upaya konsensus menuju ke arah integrasi sosial. Hal ini bertujuan agar setiap perbedaan dapat hidup secara berdampingan. Ada syarat untuk melakukan integrasi sosial, yaitu 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Sedangkan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial antara lain, yaitu yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Dan yang ketiga itu integrasi korsif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif
Jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Ya, selanjutnya proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Dan yang kedua yaitu akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Ya, kita lanjutkan aktivitas siswa. Agar Ananda lebih jelas dalam mempelajari materi, maka kerjakan aktivitas di bawah ini. Yang pertama, sebutkan syarat untuk melakukan integrasi sosial. Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk integrasi sosial serta contohnya. Dan yang ketiga, sebutkan dua proses integrasi bisa dilakukan beserta contohnya. Ananda bisa mengerjakan di buku latihan maupun di Google Classroom. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.